Kan gitu Bu ya. Makanya muncul namanya KB, keluarga berencana. Islam membolehkan KB dalam arti keluarga berencana. Tetapi Islam tidak membolehkan keluarga berbatas. Makanya sungguh sangat naif saat ini. Ketika pendidikan anak-anak pada masa pandemi seperti ini sulit untuk kita bentuk tertentu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak bisa memberikan contoh-contoh teladan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, baik yang hadir di majlis ini ataupun oleh virtual, yang nantiasa berharap agar nantiasa kita Allah berikan kesehatan, Allah berikan semangat untuk beribadah kepadanya, Allah jadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua, yang kita berharap mampu berqudwah kepada beliau agar kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat yang uzma di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di tengah kehidupan kita sebagai bangsa dan sekaligus sebagai suatu umat yang Allah berikan taklif beban begitu besar, terutama dalam rangka mempertahankan kehidupan kita di dunia ini sekaligus menyebarkan kehidupan kepada generasi penerusnya, maka ada hal yang perlu kita pahami di dalam membangun kader-kader penerus bangsa ini, generasi-generasi penerus kehidupan kita ini dengan melalui jalur pendidikan keluarga. Dan akhir ini kita lihat bahwasanya pendidikan keluarga itu sekarang menjadi penentu utama keberhasilan suatu generasi pada tahun-tahun saat ini. Nah, kenapa demikian? Karena dengan pandemi seperti ini, mau tidak mau, seorang ibu, seorang ayah, di samping sebagai kepala rumah tangga, juga sebagai guru bagi anak-anaknya saat ini. Tidak dipungkiri lagi sekarang ibu-ibu sudah mulai belajar pinter, ya Bu. Apalagi ketika anaknya itu memang orang yang sulit untuk diajar oleh orang tuanya. Nah, ini PR kita bersama, bagaimana memahami pentingnya pendidikan keluarga dalam kehidupan kita sebagai bangsa, bahkan sebagai umat di muka bumi ini. Nah, tujuannya sebagai upaya mempertahankan keutuhan suatu bangsa yang beragama. Karena di dalam tinjauan agama Islam, bahwa pendidikan itu merupakan salah satu tanggung jawab kita semuanya. Terutama seorang ibu rumah tangga. Makanya dalam aturan rumah tangga kan ada hak, ada kewajiban. Ada hak spesial, ada kewajiban spesial. Sehingga kita katakan kenapa laki-laki dan perempuan harus bersatu dalam membangun kehidupan berumah tangga. Pertama, dari si laki-laki Allah katakan ar-rijalu qawwamuna, Allah SWT mengangkat derajat laki-laki sedemikian rupa. Kenapa? Bima faddalallah wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki Allah berikan anugerah, pertama karunianya sebagai laki-laki, sebagai pelindung rumah tangga. Dan yang kedua, karena adanya kewajiban menafkahi keluarganya. Beda dengan seorang ibu. Seorang wanita dikatakan al-ummu madrasatun, iza a'dataha a'data syaiban toibal a'raq. Kalau kita para wali, para orang tua mampu mendidik anak-anak perempuan kita,
anak-anak gadis kita sampai dia masuk jenjang pernikahan sebagai ibu rumah tangga, berarti kita sudah mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik. Percaya nggak kira-kira? Bu, percaya nggak? Seorang ibu ibarat lembaga pendidikan. Nah, kalau lembaga pendidikan berarti dia punya perencanaan, punya konsep, punya agenda-agenda bagaimana agar anak-anaknya ke depan betul-betul mewariskan pendidikan yang terbaik ini. Nah, ini pun kita katakan bahwasanya dalam kehidupan manusia, pendidikan keluarga lah yang membentengi suatu kehidupan berbangsa. Maka kita lihat ketika bicara masalah dimensi pendidikan, ini ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Terutama terkait dengan pendidikan secara umum. Pendidikan secara umum adalah suatu tindakan atau ucapan yang bersifat membina. Jadi sifatnya harus membina. Membina itu harus betul-betul mendidik, mengawasi, dan sekaligus mengarahkan. Makanya kadang-kadang kita dapatkan ada sebuah organisasi, ada pembinanya, tapi cuma atas nama saja. Berarti tidak masif organisasi tersebut. Bahwa seorang pembina itu sifatnya harus memberikan perhatian penuh terhadap langkah-langkah dan gerakan-gerakan dalam suatu organisasi tersebut. Makanya dalam sebuah yayasan biasanya badan tertinggi badan apa? Badan pembina. Walaupun seorang ketua dia lebih populer, lebih terkenal, tapi dalam dunia organisasi, dalam dunia kelembagaan, bahwa badan pembina menjadi penentu utama. Nah, ini kan kadang-kadang ada sebagian orang gitu, terkecoh dengan sistem organisasi yayasan gitu. Karena dia ingin tampil sebagai seorang ketua biar populer, gitu, tanda tangan terus. Gitu. Akhirnya apa? Dia buat akte notaris. Pokoknya saya ketuanya, saya yang membangun yayasan ini. Diambillah orang-orang pendatang yang nggak pernah dia kenal dengan dekat sebagai pembinanya. Kenapa? Karena merasa orang itu punya jabatan atau punya kekuasaan. Nah, ketika terjadi gap antara pengurus, siapa yang berkuasa? Pembina. Maka yayasan digeser. Ini masalahnya. Gara-gara apa? Tidak mengerti. Gitu. Makanya kalau kita membuat satu ketetapan, baik itu ketetapan hukum, kita baca dulu. ADART-nya gimana, peraturan gimana. Nah, ini yang kita katakan pendidikan pun begitu, sifatnya membina. Makanya pembina ini nggak boleh melempem. Pembina nggak boleh acuh tak acuh. Ini pembina harus betul-betul memperhatikan. Kenapa? Dia yang menjadi sentral tanggung jawab utama di situ. Nah, kemudian sifatnya mengarahkan. Kenapa mengarahkan? Harus punya konsep, punya planning, punya perencanaan. Makanya kenapa secara umum pendidikan itu harus orang yang berpengalaman. Karena sifatnya mengarahkan. Kalau orang tidak berpengalaman mengarahkan, biasanya apa? Biasanya apa? Diskusi terus. Saya ingat ketika di pesantren di Gontor gitu. Nah, ini waktu saya ada anak itu di pesantren Gontor Putri 3. Tiba-tiba beberapa wali murid gitu, melihat anak-anaknya itu ketika mau perpindahan kamar gitu ya. Itu biasanya walaupun dia santriwati, itu harus gotong lemarinya sendiri. Nah, itu jadi nggak ada pelayan di sana, nggak ada pesuruh. Kenapa? Karena dilatih mereka untuk bekerja sama misalnya satu kasus. Jadi saling bergantian. Makanya kalau anak-anak yang kuper, tahu kuper? Ya kurang pergaulan atau jaim, apa jaim itu? Jaga image terus, nggak mau bergaul dengan yang lainnya, dia akan sendiri di sana. Nah, itu anaknya Pak Zainuddin tahu. Jadi itulah pendidikan Gontor. Sehingga wali santri, para ibu-ibu datang menghadap direktur, mengatakan, Pak, kenapa kita nggak sewa aja kuli-kuli bangunan itu untuk ngangkutin? Jawaban singkat dari direktur tersebut kata, disiplin di Gontor untuk dijalankan, bukan untuk didiskusikan. Kalau Bapak Ibu rela,
mau nerima, silakan langsung atau jalankan. Kalau enggak, ajak anaknya bawa pulang kembali. Itulah kenapa? Karena sifatnya mengarahkan pengalaman, gitu ya. Jika sudah pengalaman, karena Gontor sejak tahun 1926 dibangun, sehingga sudah beberapa generasi-generasi yang telah dihasilkan. Ini masih di pendidikan. Makanya sifatnya mengarahkan dan juga membentuk sesuatu kepada yang diharapkan. Lagi-lagi kalau membentuk itu dia harus punya target. Dia harus punya perencanaan yang matang. Dalam rumah tangga biasanya suami istri ketika menikah, maka dia sudah punya planning. Suaminya bilang, "Ma, nanti kira-kira kita mau punya anak berapa ya?" Kata istrinya, "Nggak usah banyak-banyak bang, 15 aja." Siap bu? Kan Siti Hawa itu 40 kali melahirkan. Ya, Siti Hawa 40 kali melahirkan. Setiap melahirkan kembar. Dan berapa jumlahnya? 80. Itu ibu moyang kita, nenek moyang kita. Makanya saya punya sepupu, ada 2 orang dekat rumah saya itu. Pertama anaknya 14 orang. 1 ayah, 1 ibu. Yang kedua 13 orang, juga 1 ayah, 1 ibu. Dan sekarang anaknya sudah menikah semua dan ternyata ibunya masih sehat, segar bugar. Gitu ya. Jadi kalau alasan kadang-kadang ibu-ibu itu kenapa nggak mau melahirkan banyak, takut layu sebelum saatnya. Gitu. Tidak juga, kenapa? Karena terkait dengan anugerah Allah. Makanya planning dibuat demikian rupa. Begitu pula seorang suami atau seorang istri bertanya, "Pak, kira-kira kita mau punya anak berapa?" Udah 2 aja, kenapa? Biaya pendidikannya. Kan gitu Bu ya. Makanya muncul namanya KB, keluarga berencana. Islam membolehkan KB dalam arti keluarga berencana. Tetapi Islam tidak membolehkan keluarga berbatas. KB juga, cuman berbatas. Udah 2 orang saja, laki perempuan sama, keliru. Kata Allah apa? Walaisa dzakari kal unsa. Jadi laki-laki tidak sama dengan perempuan. Gimana mau sama? Itulah masalahnya. Jadi kembali kita lihat di sini harus ada upaya yang sifatnya membentuk. Mau dibentuk jadi apa ini? Nah, sehingga kita lihat ada beberapa pemahaman menurut para istilah pendidik. Di antaranya menurut Munir Mursi Sarhan. Kata beliau, yang pendidikan adalah proses belajar atau sarana untuk merubah tingkah laku atau juga alat untuk mewariskan budaya. Jadi pendidikan itu sifatnya harus sampai pada target yang diinginkan. Maka dikatakan pendidikan juga diadakan sebagai sarana. Kenapa sarana? Karena membentuk tadi, mengarahkan dan menggembleng. Dan ini harus bisa mewariskan budaya-budaya kebiasaan yang sebelumnya. Makanya kita lihat kenapa Allah SWT memberikan satu isyarat pada kita tentang kehancuran suatu bangsa, karena bangsa tersebut lengah dengan lingkungan internalnya. Di antaranya kasus ketika benteng Khaybar runtuh pada zaman Umar bin Khattab. Padahal benteng Khaybar merupakan pertahanan terkuat bagi orang Yahudi saat itu. Makanya kata Allah apa? Mereka runtuh gara-gara mereka tidak sadar bagaimana cara mempertahankan dalam kehidupan mereka dalam benteng tersebut. Nah, di sini kita katakan bahwasanya kita harus jadikan alat pendidikan ini sebagai alat untuk mewariskan budaya kita. Jadi kalau kita sudah memiliki suatu kebiasaan atau budaya yang baik, maka tanggung jawab kita bagaimana mewariskan ini pada generasi penerus. Makanya sungguh sangat naif saat ini ketika pendidikan anak-anak pada masa pandemi seperti ini sulit untuk kita bentuk tertentu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak bisa memberikan contoh-contoh teladan itu. Orang tuanya sulit untuk bisa bergaya atas namanya sebagai pendidik di dalam rumah tangganya. Apalagi mohon maaf orang tua yang emosional. Akhirnya apa? Baru tahu ya bahwa anaknya sulit diatur. Nah, itulah kita katakan memang ada beberapa hikmah dalam kasus apapun. Makanya seorang mukmin itu setiap perkaranya harus mengandung hikmah yang baik.
Apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Aneh perkara orang mukmin ini. Kenapa aneh? Karena setiap perkara hidupnya harus baik dan selalu baik. In asobahu sarra syakara. Kalau mendapat kenikmatan, dia harus bersyukur. Dan itu baik dalam kehidupannya. Wa in asobahu dharra sabara. Dan kalau dia ditimpa musibah yang menyakitkan, dia bersabar. Itu pun baik baginya. Makanya kita katakan sekarang ini kita musibah dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kenapa musibah? Karena anak-anak kita tidak dididik sebagaimana layaknya dia masuk dalam lembaga pendidikan itu. Ini kemarin sudah ada informasi ya, sudah dilaporkan lagi. Sudah ada berapa? 26 klaster ya, sekolah pertemuan terbatas ini. Nah makanya tanda ini sebenarnya yang namanya bencana ini adalah merupakan bencana yang akan terus menerus. Makanya cara menyikapinya gimana? Harus cara bijaksana. Artinya bukan berarti harus tidak diadakan sama sekali, karena efeknya ke depan. Bagaimana akan melahirkan generasi yang tidak punya kesiapan-kesiapan untuk menjadi orang yang baik dan berbudaya yang baik itu. Kemudian menurut Kiai Ibnu Darkasi sebagai pendiri Pesantren Gontor, apa kata beliau pendidikan itu? Apa saja yang dapat dilihat, yang dapat didengar, dapat dirasakan, dapat diucapkan, dapat dikerjakan, serta dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan betul-betul melekat pada kehidupan kita secara utuh. Bahkan istilahnya napas kita ini juga pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena melatih kita bagaimana cara kita bernapas dengan santun. Jangan sampai depan orang napas segan gini ya. Dari mana Pak? Gitu. Padahal dia hanya membiasakan diri aja. Diatur demikian rupa. Cara makannya pendidikan, cara tidurnya pendidikan, dan seterusnya. Nah, termasuk tadi saya katakan, ketika dia memindahkan lemarinya atau kotaknya ke kamar lain, ini pendidikan bagi dia. Kan nggak mungkin lemari itu pindah dengan sendirinya. Cuma nunjuk-nunjuk saja, pindah nggak bisa. Ini bagian milik dia harus rasakan juga dia bagaimana menjaga hal itu semuanya. Makanya sifatnya apa yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, diucapkan, dikerjakan, dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang hidupnya cuma melamun saja, biasanya akan menjadi filosof gitu. Ahli filsafat, kenapa ngelamun terus? Mikirin di luar jangkauan akalnya. Kenapa dalam agama Islam, Islam itu yang namanya amal, angan-angan itu menjadi penyakit hati. Karena angan-angan itu nggak berbatas, nggak ada titik klimaknya angan-angan itu. Karena emang angan-angan maunya kita hidup di dunia. Angan-angannya apa? Ingin menguasai dunia. Sudah dapat 1, pengen 2. Sudah 2, pengen 3. Udah 3, pengen 4. Udah 4, stop udah. Itu apa? Karena angan-angan. Makanya Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabat beliau dengan usaha dan doa juga. Di antaranya kita lihat bagaimana ketika Rasul memerintahkan kita untuk menikahi seorang wanita yang potensi untuk melahirkannya mudah. Apa kata Rasulullah? Tazawwajul waludal wadud fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, nikahilah wanita-wanita yang punya 2 potensi. Pertama, potensi rasa cinta yang tinggi, setia sama suami, dan yang kedua, potensi reproduksi yang tinggi. Sehingga siap melahirkan banyak keturunan. Sekitar sebulan yang lalu saya ikut pelatihan tentang bagaimana cara menyikapi pertumbuhan penduduk di dunia ini. Kenapa? Karena umat Islam ini harus menguasai dunia. Akhirnya beliau sampaikan tentang siklus pertumbuhan penduduk itu. Di antaranya ada data yang menyatakan sejak tahun 51 sampai tahun 2019, ternyata dari tahun 51 itu umat Islam dunia urutan ke-8 populasinya. Tetapi sampai tahun 2019 mulai masuk urutan pertama, dan sekarang pun begitu. Ya. Itu artinya apa? Potensi populasi umat Islam makin mendunia.
Ini kita lihat kenapa? Karena ada kesadaran orang-orang barat ya, terutama ketika mereka sudah masuk Islam, mereka membangun rumah tangga, tidak ingin kembali kepada kebiasaan mereka semula, yang mana siap nikah, enggak siap punya anak. Dulu orang barat begitu. Mereka enggak mau punya anak, kenapa? Karena repot bagi mereka. Nah, sekarang kita katakan dengan adanya populasi yang begitu besar, maka ada keharapan bagi kita bahwasanya Islam akan berjaya. Tapi lewat mana? Lewat bumi pertiwi Indonesia atau pertiwa, bukan pertiwi lagi, artinya negara yang lainnya. Inilah jamaah rahimakumullah penting pendidikan ini. Makanya Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabatnya didoakan agar keturunan para sahabat banyak. Di antaranya yang kita sering dengar sampaikan bahwasanya Anas bin Malik. Ketika akhir-akhir hayat Rasulullah datang seorang wanita bernama Ummu Sulaim, merupakan ibu dari Anas bin Malik. Berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza Anas khadimuka." Ya Rasul, ini Anas, ini pembantumu ini. Kenapa? Doakan keberkahan dalam hidupnya. Maka harus doakan apa? Allahumma aksir waladahu wa amwalahu atau amalahu. Ya Allah, perbanyaklah keturunan dan hartanya Anas ini. Akhirnya apa? Betul, ketika di akhir hayat beliau dan ketika meninggal dunia, kurang lebih sekitar umur 99 tahun ya, beliau meninggal. Anaknya berapa? Ada yang mengatakan 104, yang mengatakan 120 orang. Ibunya berapa? Istrinya konon 12 orang. Jadi ada 4 ganti gitu. Jadi bukan 12 terus tertahankan. Nah, yang penting anaknya 120 orang. Satu bapak gitu ya. Kira-kira kita berapa orang anaknya? Dibatasi. Udah 2 udah berat katanya. Kenapa? Karena tadi kita katakan kita kurang sikoh dengan Allah SWT. Cukup 2 anak saja. Karena kita katakan bahwasanya berapa banyak orang atau keluarga yang anaknya banyak, pendidikan nggak teratur. Kenapa? Kurang semangat cari nafkahnya. Padahal kata Allah apa? Itu karunia, harus dijemput. Bukan cukup berdoa saja. Ini terkait dengan pengertian dari pendidikan yang kita maksud di sini. Nah, apa dasar syariahnya? Yang pertama surah Al-Hasyr ayat 2. Ini saya katakan saking pentingnya tentang fenomena mendidik generasi penerus, maka Allah SWT menyampaikan fenomena yang terjadi pada orang-orang Yahudi dalam mempertahankan benteng Khaybar ini. Apa kata Allah sebagai singkat saja? Ma dzanantum ayakhruju. Kalian tidak pernah mengira mereka akan lari dari negerinya itu. Maksudnya apa? Orang Yahudi keluar dari negerinya. Kenapa? Karena mereka wazannu annahum maniatum husunuhum minallah. Karena mereka juga berpandangan, beranggapan mereka akan terbebas dari segala bencana timpakan pada mereka. Kenapa? Karena mereka merasa sudah kuat bentengnya. Dan ini menjadi sejarah kehidupan umat manusia bahwa benteng Khaybar sebagai simbol satu kekuatan. Simbol ketangguhan. Nah, kalau di Mesir itu ada namanya benteng Imam Ali atau apa namanya Muhammad Ali. Itu Qal'ah Muhammad Ali. Kenapa? Karena letaknya di atas gitu ya. Di puncak bukit gitu ya. Bukit berbatuan, akhirnya dipagar semuanya itu sehingga merasa aman di sana. Kenapa? Karena tidak ada musuh yang menggunakan pesawat saat itu. Kalau sekarang bikin bentengnya aman di mana? Sekarang di mana? Biasanya di bawah tanah, bunker. Akhirnya apa? Diledakin, hancur juga rupanya. Jadi benteng utama di hati nanti. Kesadaran kita bersyariat ini. Makanya kata Allah apa di sini? Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah datangkan kepada mereka, pada orang-orang Yahudi itu sesuatu yang mereka nggak pernah kira-kira sebelumnya. Mereka nggak pernah sangka. Itu apa? Wa qazafa fi qulubihim ru'ba. Allah timpakan kegelisahan dalam hati mereka. Allah timpahkan kegalauan kehidupan mereka. Inilah kita katakan penyakit internal manusia. Kita kalau dalam rumah tangga itu, memang kita katakan dalam rumah tangga suka ada ancaman-ancaman eksternal. Godaan-godaan eksternal. Contoh umpamanya, sekarang ada banyak istilah pelakor ya. Apa pelakor itu? Ya pokoknya begitulah maknanya gitu ya. Ada lagi namanya senior.
senior. Ya, senang dengan istri orang kan gitu. Ini kan tantangan eksternal namanya. Nah kalau maunya internalnya dia bagus, nggak mampu secara eksternal orang mengganggu itu. Ya. Makanya kita katakan dalam benteng pun begitu. Kalau mereka buat benteng sedemikian rupa, mereka bikin macam-macam ya, untuk melindungi mereka, tapi dalam hati mereka dan keluarga mereka tidak aman. Kata Allah, wa qadzafa fi qulubihim ru'ba. Allah timpakan kegelisahan, kegalauan dalam hidup mereka itu. Apa yang terjadi berikutnya? Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Akhirnya mereka membinasakan benteng-benteng mereka itu, rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan dibantu dengan tangan orang-orang mukmin juga. Kenapa? Melakukan serangan. Ini artinya bahwa kehancuran suatu negara, kehancuran satu rumah tangga tidak luput dari dua pengaruh. Tidak luput dari dua penyebab. Pertama penyebab internal, kedua penyebab eksternal. Makanya kalau kita hidup dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga pola pikir hidupnya suami istri sejalan, seirama, sepiring, bertiga sama anak, udah punya anak gitu ya. Nah, artinya dia berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik dalam hidupnya itu, ada kesadaran, ditambah lagi punya tetangga yang solihin dan solihat. Maka orang seperti ini walaupun dia kaya raya enak hidupnya. Gitu ya. Iya, enak nggak? Enak gitu ya. Udah anak istrinya soleh-solehah semua, rumah tangganya tertata rapi, sama-sama menyadari hak dan kewajibannya. Ditambah lagi keluar lingkungan tetangganya baik-baik semua. Walaupun kaya, enak hidup. Nah, kenapa tadi dua pengaruh dalam hidup manusia itu? Makanya Allah berikan perintah pada kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukallaf, kata Allah, fa'tabiru ya ulil absor. Ambillah pelajaran hai orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu. Jadi ini yang kita katakan, kenapa penting membangun rumah tangga itu dan mendidik dalam rumah tangga, karena mempertahankan keutuhan keluarga kita. Makanya Rasulullah SAW memberikan satu ultimatum pada kita sebagai contoh teladan. Apa kata dari Aisyah mengatakan, qala Rasulullah SAW khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik pada keluarganya, bukan keluarga orang, pada keluarganya. Kenapa? Karena kata Allah, wa ana khairukum li ahli. Karena saya ini kata Rasulullah orang terbaik di keluarga saya. Berarti kita katakan membangun kebaikan dalam rumah tangga sifatnya harus berlomba-lomba untuk menjadi anggota keluarga yang terbaik. Jangan saling menyalahkan keluarganya atau menunggu kebaikan orang lain. Lagi-lagi kasus yang kita sering dengar terjadi dalam rumah tangga, apalagi di awal-awal membangun rumah tangga, belum punya anak, suami istri saling menyalahkan yang lainnya. Kata suaminya bilang pada istrinya, "Ma, kenapa sih kamu nggak respect sama saya?" Nah, gitu ya. Kata istrinya, "Ayah aja nggak pernah peduli sama saya." Nah, itu padahal kita kan kesalahan dua-duanya. Padahal kata Rasulullah apa? Berlomba menjadi orang terbaik dalam rumah tangga. Makanya saya katakan jangan pernah takut terkena pengaruh ria antara suami istri. Bagi suami istri, bagi ayah dan anak nggak ada pengaruh ria dalam beramal soleh. Contohnya yang ringan saja. Ketika seorang ibu, seorang wanita bangun tidur di sepertiga malam. Suaminya belum bangun, bangunin enggak? Bu, dibangunin enggak? Mau marah dia. Nah berarti ibu kurang bisa mendidik suaminya. Kalau masih marah terus, maka gimana? Ya dipeluk gitu kan. Bangunin pelan-pelan, masa nggak bangun pelan-pelan kan gitu. Nah, begitu seterusnya. Begitu pula ketika suami bangun, istri belum bangun, ya, bangunin juga pelan-pelan. Mumpung apa? Belum ada yang ngerecokin. Nanti ketika punya anak satu, mulai alasannya, bapak enak nggak nyusuin, saya ini anak nyusuin mulu, gitu ya. Nanti bilang sama istrinya sama apa namanya,
Istrinya kata bapaknya, kamu enak cuman di rumah aja, tahu sih saya mutang panting untuk mencari nafkah kemana-mana. Apalagi sekarang banyak perusahaan pada runtuh gitu ya. Ini kita kenapa? Saling menyalahkan, padahal nggak begitu. Harus kita saling berlomba untuk menjadi orang terbaik. Makanya jangan pernah merasa ada kata riya dalam rumah tangga itu. Bilang, Pak, tahu nggak tadi malam saya itu bangun jam 3 loh. Sudah bangun, sudah sholat tahajud begini. Tapi Bapak masih enak aja dengkur. Bukan riya. Begitu seorang suami bilang pada istrinya, Ma, tahu nggak, walaupun Bapak seharian kerja, tapi yang namanya hak Allah lebih Bapak terapkan. Dari sejak 2:30 Bapak udah bangun untuk qiyamul lail, untuk baca Quran, walaupun Mama masih tertidur nyenyak gitu ya. Itu bukan riya. Justru memberikan motivasi masing-masing. Nah, makanya saya katakan kalau kita berupaya untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik, biasakan pembinaan bersama-sama. Makanya kalau ada pelatihan-pelatihan namanya keluarga sama rasa, bukan samara ya, keluarga sama rasa, itu yang diundang bukan suaminya saja, tapi harus suami istri, biar sama-sama mendengar, sama mengetahui bagaimana konsep membangun rumah tangga yang baik antara suami istri itu. Berikutnya masalah anak sekarang, rumah tangga pasti ada anak. Kata Rasulullah apa? Kalau Rasulullah SAW, ma min mauludin, tidak ada satu kelahiran illa yuladu alal fitrah, kecuali dilahirkan dalam fitrah, dalam badan baik. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah. Abawahu artinya dua orang, itu harus sepasang. Yang berpotensi untuk menjadikan anaknya yang fitrah tadi sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi, dan ketiganya ini adalah kafir gitu ya. Kenapa kafir? Karena bukan fitrah. Makanya ketika umat Islam harus menyatakan Islam agama yang diterima sama Allah, bukan sama. Ini semua agama sama. Dari mana rumusnya? Dari duduk. Allah udah katakan laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasa. Jelas Allah laqad kafara, sudah kafir orang itu. Kok dianggap sama? Gimana? Inilah Islam memberikan satu contoh. Maksudnya ketika membangun kehidupan rumah tangga, ketika anak lahir, kata Rasulullah, kullu mauludin wa min mauludin ila yulal fitrah. Dalam keadaan fitrah anak itu, bayi itu. Makanya ketika bayi itu sifatnya fitrah, ketika meninggal dunia dijamin dia penghuni surga. Kenapa fitrah baik? Oleh karena itu ketika kita sadar dengan fitrah ini, dari rahim manapun bayi dilahirkan tetap dalam keadaan fitrah. Umpamanya, wah ini bayi lahirkan dari rahim seorang wanita kafirah, tetap bayinya fitrah. Makanya mohon maaf ketika ada kata-kata anak zina dalam tanda kutip, bukan anak zina. Yang berzina siapa? Ayah ibunya, bukan anak haram juga. Maksudnya dinisbahkan haram itu kenapa? Karena ayahnya belum layak, belum berhak untuk menjadi orang tuanya. Karena belum masanya, belum saatnya. Jadi bayi nggak salah apa-apa. Bayi tidak punya dosa apa-apa. Makanya Islam tidak mewariskan, tidak mengatakan ada warisan dosa. Tetapi bayi ini dalam keadaan fitrah, maka setiap dia meninggal pada saat bayi itu dijamin masuk surga. Maka kata Rasul, Pak Abawa, kedua orang tuanya yang berpotensi mempengaruhinya. Nah, lihat dari 3 pengaruh ini, Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam gak masuk di sini. Kenapa? Karena Islam adalah fitrah. Jadi agama Islam agama yang fitrah. Makanya kita ini sebagai seorang muslim sudah pasti ini kita akan masuk surga. Karena fitrah. Cuma kadang-kadang dosa kita yang menghalangi kita untuk menjadi orang yang berada pada fitrah itu. Makanya Allah berikan kesempatan bagi untuk selalu bertobat. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Kecuali mereka yang mau bertobat dan beriman kepada Allah atau beramal soleh, mereka mendapatkan balasan yang begitu rupa dari Allah SWT itu. Ini terkait dengan
bagaimana cara kita memahami pentingnya atau urgensi pendidikan dalam rumah tangga. Nah sekarang tantangan pendidikan dalam keluarga. Yang pertama, teladan orang tua yang tidak sejalan dan tidak sepola pikir dengan anggota keluarga yang lainnya, termasuk anak-anaknya. Makanya saya sering sampaikan begini, bagi para pranikah, dengan pendidikan pranikah saya katakan, memilih pasangan hidup yang sepola pikir dalam kebaikan, maka itu sudah memberikan isyarat dia akan mampu menyelesaikan 360 permasalahan hidup. Ya, ini bagi remaja maksudnya yang belum nikah. Gitu. Jadi memilih calon pasangan hidup itu yang sepola pikir kebaikan sudah menyelesaikan 360 permasalahan hidup. Kenapa 360? Karena lingkaran itu 360 derajat, nyambung dia, nggak putus. Kemudian 1 tahun dalam kalender Hijriah 360 hari, jadi nggak ada hari yang tersisa. Dan pada tubuh kita ada 360 persendian yang diikutkan dalam setiap kebaikan itu. Jadi kalau kita sudah hidup sepola pikir, walaupun istrinya cantik, enak, aman gitu ya hidup itu. Ini udah, mohon maaf, istrinya sudah nggak bisa diharapkan lagi, pola pikirnya juga nyeleneh terus, gimana mempertahankan kehidupan itu? Dan sebaliknya. Nah, itu terkait dengan tantangan pertama dalam rumah tangga, dalam keluarga itu, teladan orang tua yang tidak sejalan. Kadang-kadang pengen anaknya hafizoh dan hafiz Quran, tapi bapak ibunya boro-boro nyolek Al-Quran, gitu ya. Kayaknya punya Al-Quran masih rapet, dibungkus plastik. Ini apa? Ini mahar ibu dulu ini. Disimpan buat kenang-kenangan. Al-Quran buat kenang-kenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kekompakan yang sulit dibina dalam menerapkan sistem disiplin dan jenis pendidikan. Artinya dalam kehidupan rumah tangga itu kadang-kadang ada satu keluarga yang prinsipnya permisif terhadap masalah anak itu. Pokoknya anak ngapain aja nggak pernah dilarang. Ma, saya mau nonton ya udah sana. Ma, saya mau camping ya sana. Ma, saya mau keluyuran ya sana gitu kan. Ini permisif, nggak punya tanggung jawab orang tua. Makanya harus ditanya dulu, jangan sampai kita permisif seperti itu. Atau sebaliknya, ada yang otoriter. Pokoknya kalau bukan bapak, bukan ibu, jangan sekali-kali kamu punya harapan apapun. Nah, maka mana di antara dua itu? Ternyata ada yang ketiga namanya demokratis. Jadi seorang anak pun ketika punya planning, coba mana dalil-dalilnya, mana dasar-dasarnya. Saya mau begini, apa kebutuhannya, apa kepentingannya, apa dorongannya. Nanti ayahnya menyampaikan, dalil juga berdiskusi, baru hasilnya disepakati bersama. Itu akan lebih kekeluargaan betul di situ. Ada nggak kayak gitu? Alhamdulillah, maklum ya, orang-orang sekarang ini sudah pandai-pandai semua, berdalil. Kemudian kadar kesabaran yang senantiasa selalu menurun, terutama dalam menegakkan ibadah, sholat dan lain-lainnya berupa ibadah. Makanya lihat bagaimana ketika Allah SWT memberikan pendidikan pada kita, memberikan rumah tangga dalam masalah perintah sholat. Dalam surat Toha ayat 132 kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu dan anakmu untuk sholat dan bersabarlah dalam memerintahkan hal itu. Allah ungkapkan kata-kata istobir ini bukan kata isbir, bukan kata sobir. Kenapa istobir? Karena kesabaran yang tanpa ujung, yang tanpa batas, kesabaran istobir itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memerintahkan anak untuk sholat, untuk ibadah, jangan sekedar hanya sudah perintahkan kok, bukan itu. Tapi targetnya sampai dia mau mengerjakan, sampai dia mau melaksanakan hal itu. Nah, ini kan kadang-kadang kita kendalanya, udah beli sholat belum? Udah dikasih tahu, udah sholat? Nggak tahu, bukan begitu. Sampai dia berangkat ke kamar mandi, berwudu, baru kita tinggalkan itu. Kenapa? Istobir. Dan tidak boleh kita merasa jenuh. Kenapa? Karena kata Allah, la nas'aluka rizqa.
Allah tidak minta kepada kita untuk memberikan rezeki pada Allah. Yang Allah minta apa? Agar engkau tanggung jawab terhadap keluargamu itu. Nahnu narzuquk. Kami akan memberikan rezeki pada kalian. Wal aqibatu littaqwa. Akhirnya apa? Sebagai dalih bagi seorang tua, kenapa tidak mendidik anak dengan begitu rupa dan kesabaran? Karena sudah terlalu sibuk ngurusin dunianya. Orang tua nggak pernah melihat matahari. Kenapa? Berangkat habis subuh, pulang habis maghrib. Nggak pernah kelihatan matahari gitu ya. Jadi dibilang kok dunia gelap terus gitu. Nggak pernah ada matahari. Padahal bukan karena matahari, waktunya tidak pernah keluar rumah atau keluar bangunan, keluar ruangan ketika matahari terbit. Seorang ibu pun begitu. Karena dia mengimbangi suaminya, akhirnya bekerja juga, lupa dengan tanggung jawab pada anak-anaknya. Ini ada apa istilahnya, ekspektasi yang keliru gitu ya dalam satu rumah tangga itu. Padahal ketika dia punya anak itu, niatnya pengen anaknya itu sehat, bahkan menjadi tentara, badannya kuat, macam-macam. Nah akhirnya membangun rumah tangga suami istri itu. Ternyata masing-masing pada ngejar dunianya masing-masing, bekerja di perusahaan yang berbeda. Anaknya sendirian, diambillah pembantu yang akan mengurusnya. Nah sekarang anaknya di luar ekspektasi yang diinginkan. Itu kenapa terjadi? Karena di sini kurangnya kesabaran kita membangun kehidupan itu. Makanya kata Istobir, jangan diartikan kesabaran sekali, 2 kali atau 3 kali saja. Tapi kesabaran tidak berujung sehingga target tercapai dalam keinginannya itu. Itu terkait dengan tantangan pendidikan keluarga. Apa solusinya? Nah, yang terakhir mungkin. Jadi solusi untuk kebaikan pendidikan keluarga. Yang pertama, kita diwajibkan untuk meniru akhlak Rasulullah SAW dan para salafus soleh. Kenapa demikian? Karena yang namanya pendidikan syarat dengan iman, syarat dengan kualitas ilmu, dan syarat dengan pemikiran. Kalau sumber pemikiran kita dasarnya karena paham-paham liberal, maka yang akan terjadi di rumah tangga kita adalah keyakinan berupa liberalisme itu. Kalau paham-paham skeptis namanya yang sifatnya anti dan kebaikan, akan begitu juga lahirnya. Jadi kalau iman kita benar kepada Allah, pemikiran kita baik melalui informasi kita terima, insya Allah bagi modal bagi kita semuanya. Makanya mencontoh Rasulullah di prinsip apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Bahkan Rasulullah sebagai seorang tokoh, sebagai seorang pemimpin dalam agama ataupun dalam kehidupan bermasyarakat, beliau tidak pernah luput juga untuk menyayangi anak cucunya. Makanya digambarkan kalau Rasul sayang sama cucunya, sampai lagi sholat gendong cucu, bahkan dielus-elus kepalanya. Akhirnya kita jadikan sebuah simbol. Kalau kita mencintai anak yatim, kita elus kepalanya. Padahal nggak ada urusannya. Cuma sebagai kebiasaan orang Arab itu menanda sayang itu mengelus kepala. Nah, kalau kita kadang-kadang dielus kepalanya, dibilang kepala gue dipitrain ini, kan gitu. Padahal orang Arab nggak begitu, menghormati orang lain itu kalau dia kagum, yang dicium bukan tangannya, tapi kepalanya. Kalau saya waktu kuliah di Azhar gitu, jadi kalau dosen sedang bicara dan mengumumkan bagus ilmunya itu, masuk ada salut, bahkan ada dosen lain yang datang untuk mengontrol dan salut, dibuka page-nya dicium kepalanya. Jadi bukan cium tangan. Itu kenapa? Karena sebagai bentuk kesalutan seorang. Jadi ini kita katakan contoh para salafus saleh juga kita dijadikan dalam membangun kehidupan rumah tangga rumah anak ini. Kemudian merencanakan calon-calon ibu yang memiliki pola pikir yang islami dan pemahaman yang universal serta otoritas dengan Islam itu. Makanya kalau kita seorang calon suami itu, seorang laki-laki ingin mencari istri, maka wanita dipilih dengan 4 hal untuk dinikahi. Kata Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi itu karena 4 hal. Pertama, 5 liha. Ini yang dikatakan fitrah naluri manusia. Maka wajar kalau ngelihat wanita bersolek, kemana-mana naik turun BMW terus, BMW bajai merah warnanya. Nah itu kan pertimbangan sendiri. Mobilnya keren, kendaraan keren sebagainya.
Walaupun sekarang jangan salut, kenapa? Bisa nge-Grab, nggak tanggung-tanggung. Jadi walaupun dia naik turun mobil terus gitu ya, rumahnya apa? Cuman 25.000 sampai. Gitu ya. Kemudian kedua, lihasabiha, ya keturunannya, silsilahnya. Jangan-jangan nih anak mantan calon menteri. Gitu ya. Mantan calon menteri, udah jadi menteri belum? Oh belum gitu ya, baru mantan calon gitu ya. Kemudian lijamaliha, dari keelokannya, keindahannya dan kecantikannya. Namun tiga semua ini merupakan naluri manusia. Maka Rasul katakan walidinia, dan yang keempat adalah agamanya. Fazfar bidzatiddin. Utamakanlah, prioritaskan dari sisi agama. Kenapa? Taribat yadak. Engkau akan terbebas segala belenggu tanggung jawab yang penuh dalam hal ini. Kenapa? Karena anak ketika dididik melalui agamanya, dan wanita akan dididik dengan agamanya itu, sudah memberikan solusi terbaik dalam hidupannya itu. Karena agama mengatur semua, bukan sekedar masalah sholat, puasa, zakat saja, tapi seluruh urusan kehidupan agama mengaturnya. Kemudian berikutnya, menyadari bahwa hubungan antara orang tua dan anak tidak ada kata terputus selama akidahnya sama. Makanya beruntunglah ketika punya anak-anak yang soleh, anak-anak yang seiman, seagama, walaupun banyak anaknya, saling mendoakan. Karena nggak ada kata putus dalam hubungan anak dan orang tua. Maka dikatakan dalam hal ini, yang namanya anak nggak ada bekasnya. Tapi kalau istri ada bekasnya. Mertua ada bekasnya. Orang tua nggak ada bekasnya. Termasuk guru nggak ada bekasnya. Itu kan bekas guru saya, masih guru juga. Walaupun guru SD, bahkan tidak sedikit. Saya pernah malah gitu. Jadi guru SD saya dulu, dia kena untuk mengambil S1, akhirnya apa? Kuliah. Pas kuliah saya ngajarnya gitu. Ada begitu. Itulah kita katakan terkait dengan yang namanya guru nggak ada bekasnya tetap. Maka janji Allah apa? Bagi mereka keluarga yang muslim dan beriman dengan benar kepada Allah, kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang yang beriman kami sertakan, kami ikutkan keluarga-keluarganya. Kenapa? Karena kesamaan iman. Alhaqna bihim, kami pertemukan mereka dalam keluarganya nanti. Ini namanya masuk surga sekeluarga. Walaupun kita hidup di surga bersama-sama sekeluarga, tapi Allah memberikan satu ultimatum pada kita. Kata Allah apa? Wama alatnahu min amalihim min syai'. Dan kami tidak sia-siakan amal perbuatan masing-masing dari mereka itu. Kenapa demikian? Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap individu punya jaminan dari amalnya di sisi Allah SWT itu. Makanya pada akhirnya kita katakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Berlomba-lomba untuk menjadi orang terbaik dalam keluarganya. Sebenarnya Rasulullah mengatakan, aku adalah orang terbaik di keluargaku. Begitulah jamaah rahimakumullah tentang pentingnya kita memahami pendidikan keluarga yang saat ini sedang diuji sama Allah. Kenapa diuji? Kira-kira keluarga mana yang mampu melahirkan anak-anak dalam dunia pendidikannya sekarang ini menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena sekarang sekolah masih banyak yang tidak boleh mendidiknya langsung di tempat di sekolah itu. Nah, kadang-kadang kalau orang tua tidak ikut serta dalam pendidikan anak seperti ini, akhirnya apa? Anak cuma absen saja, setelah itu dia tinggal main game. Makanya kalau ngajar virtual seperti itu, saya setiap 2 menit lalu saya absen. Kalau ngajar di kampus gitu ya mahasiswa, saya absen tiap 2 menit. Saya bilang nyalakan videonya. Yang nggak nyalain videonya saya anggap tidak hadir, gitu aja. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka nggak bisa untuk menyatakan atau melakukan tindakan yang sifatnya betul-betul tadi pendidikan yang sebenarnya itu. Jadi mereka hanya nyetor nama, tinggal sebagainya. Bahkan ada kejadian juga, kita sudah selesaikan, itu masih nggak ini juga dia. Ternyata nggak ada orangnya rupanya. Gitu ya. Ya alhamdulillah kalau pengajian virtual nggak begitu pasti. Kenapa? Karena nggak ada ikatan ujian. Gitu ya. Kalau pengajian sifat kesadaran untuk memahami ilmu yang dia akan dapatkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Silakan mungkin ada yang mau komentar sesuatu, silakan.